Selamat sore Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Kita hari ini akan bersama-sama merenungkan satu tema yang saya beri judul Batu Sandungan atau Batu Penjuru. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kebangkitan Engkau beberapa waktu yang lalu, yang menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup di dunia ini. Ketika Engkau masih berada di dunia ini, Engkau bahkan memperlihatkan bahwa Engkau benar-benar bangkit kepada murid-murid-Mu, menyatakan bahwa berita fitnah di luar itu salah. Dengan demikian Tuhan, kami lebih percaya kepadamu, lebih bersandar kepadamu. Tolong kami supaya kami tidak goyah. Sekarang kami mau merenungkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan diberikan hikmat untuk men-sharekan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di layar itu ada sebuah gambar. Gambar itu merupakan sebuah lantai gitu ya, mungkin halaman atau tempat parkir. Tapi di situ ada yang rusak. Maka di situ ada sebuah batu yang terlihat, kalau yang pakai kacamata mungkin bisa lihat ya. Terlihat satu gitu, keluar begitu. Maka kalau kita jalan di situ, apalagi kita gak hati-hati, kesenggol batu itu bisa jatuh. Kalau jatuh kan bahaya, bisa luka, bisa sakit. Jadi kalau jatuh itu bahaya, ini juga bisa buat orang jatuh. Ini yang disebut dengan batu sandungan. Batu sandungan itu kalau kita lewati batu sandungan tidak hati-hati bisa jatuh. Alkitab juga menceritakan atau membahas batu sandungan. Waktu murid-murid itu sedang makan, ya, bersama dengan orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang yang pada zaman Alkitab itu tidak ikut Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Waktu bertemu dengan orang-orang percaya, mungkin mereka sembunyi-sembunyi dan sebagainya, sehingga mereka itu dianggap sebagai batu sandungan. Ketika kita bertanya, ya, kan ada orang bertanya, boleh gak saya makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala? Maka seringkali kita dengarkan kata batu sandungan. Asal tidak menjadi batu sandungan dikatakan. Kenapa bisa begitu? Asal jangan gara-gara kamu lakukan hal itu membuat orang lain kurang percaya. Seperti hari ini misalnya kita mau datang ke gereja, ada tawaran orang pergi ke tempat lain misalnya. Maka kalau kita dengarkan tawaran itu disebut batu sandungan. Kalau kita terpengaruh berarti kita jatuh. Nah, saya mencatat di sini orang percaya dipanggil untuk bertumbuh dan berdiri di atas kaki Dian, Kristus, dan juga bersaksi. Berdiri di atas Kristus dan bersaksi. Orang percaya dipanggil untuk bertumbuh, dibangun di atas Kristus dan hidup sebagai saksi. Rupanya saudara, ketika kita mau ikut Yesus yang disebut sebagai batu penjuru, yang disebut sebagai batu hidup, maka kita tidak disuruh diam, tetapi kita harus bangun
Kita harus hidup, dan hidup kita itu sebagai saksi. Saksi itu apa? Saksi itu pergi menceritakan tentang kebenaran. Saksi yang benar, dia akan menceritakan tentang kebenaran. Orang yang berpihak kepada batu penjuru, dia akan ceritakan tentang kebenaran Kristus. Maka sebaliknya, kalau dia menjadi batu sandungan, dia akan menceritakan tentang kebohongan-kebohongan. Waktu Yesus bangkit, ada berita bohong yang muncul. Berita bohongnya apa? Berita bohongnya adalah yang bangkit itu bukan Yesus. Karena apa? Karena yang disalib itu bukan Yesus menurut mereka dengan berita bohong. Mereka pakai drama, pakai cerita, mungkin prajuritnya sudah disogok juga. Padahal prajurit itu dia menjaga kubur, dia tidak boleh salah. Mereka pasti sudah dilatih. Nah, tapi mereka menyebarkan berita bohong. Penyebar berita bohong itulah yang disebut dengan batu sandungan. Ya. Ada berbagai terjemahan stumbling stone, stumbling block, ya, stumbling rock. Ya. Maka kita sebut dengan batu sandungan. Yang bisa menyinggol kita, yang bisa membuat kita jatuh, yang bisa membuat kita ragu, yang bisa membuat kita tidak percaya. Tapi bagi orang yang percaya, dia akan menyampaikan kebenaran. Murid-murid Yesus tentu akan menyampaikan kebenaran, tidak mungkin. Nah, kita sebagai murid Yesus, kita pasti sampaikan kebenaran. Kita akan katakan kepada mereka, tidak mungkin Yesus tidak bangkit. Karena kuburan Yesus pasti dijaga oleh prajurit-prajurit yang hebat-hebat. Mereka sudah terlatih. Dan mereka tidak mungkin jaga kuburan yang salah. Ketika mereka tidak mungkin jaga kuburan yang salah, berarti yang bangkit itu adalah Yesus. Lalu mereka cerita-cerita bohong lagi. Oh, ada yang mencuri. Nah, kalau ada yang mencuri, kenapa kalian prajurit terlatih pakai senjata tidak menghukum mereka, tidak menangkap mereka? Kenapa tidak diapa-apain? Saudara, pilih yang mana? Kita sebagai pengikut Tuhan dengan batu penjuru atau batu sandungan? Kehidupan orang Kristen juga bisa jadi batu sandungan, saudara. Praktisnya begini. Apa yang kita katakan sebagai orang percaya, waktu kita datang sebagai orang percaya, lalu tingkah laku kita tidak menunjukkan sebagai orang percaya, maka hidup kita itu menjadi batu sandungan. Maka seorang penulis dia katakan, kalau engkau terpengaruh oleh batu sandungan, untuk melihatnya adalah mulutmu harus berkata yang benar, pikiranmu mesti berpikiran yang benar, tanganmu mesti melakukan yang benar. Kalau batu sandungan itu, mulut kita bisa berkata-kata yang salah, pikiran kita bisa memikirkan pikiran yang salah, tangan kita bisa melakukan perlakuan yang salah. Saya lanjutkan, saudara, ya. Yang pertama, Alkitab yang akan kita baca hari ini adalah di dalam 1 Petrus. Mari kita lihat 1 Petrus pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang kedua. Saya akan bacakan sampai ayat ke-10. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 2 sampai 10. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan.
Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tapi dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, bagi batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat pada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah saudara, menuju ke batu penjuru, hidup seseorang itu harus bertumbuh dalam firman. Jadi saya dan Bapak Ibu sekalian sebagai orang Kristen, kita mempunyai kerinduan akan apa? Susu rohani yang murni, yaitu firman Tuhan. Kerinduan itu seperti Daud pada masa perjanjian lama. Daud pernah menceritakan, dia merindukan firman Tuhan, karena dia tahu firman Tuhan itu firman Tuhan yang ajaib. Dia merindukan Tuhan, suara penggembalaan daripada Tuhan, karena dia tahu Tuhan Allah itu adalah gembala yang baik. Gembala yang baik tidak membawa domba-dombanya ke tempat yang sesat, tidak membawa domba-dombanya ke tempat yang salah. Itu sebabnya dia selalu membawa ke tempat yang aman. Firman Tuhan mengingatkan kita pada Mazmur 23. Dia katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Di dalam terjemahan Alkitab yang lama menulis, sekalipun aku berjalan dalam bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu yang senantiasa melindungi aku. Daud punya kerinduan seperti itu. Maka ketika surat Petrus ini ditulis, ada kerinduan akan hal seperti itu. Firman Tuhan dianggap sebagai susu yang murni, yang dibutuhkan oleh setiap orang percaya. Sejak mereka mulai percaya, maka dikatakan sebagai bayi rohani. Harus ada firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah makanan rohani. Tanpa firman, iman menjadi lemah. Makan, minum firman Tuhan. Seorang manusia kalau dia tidak makan dan tidak minum, mungkin 1 hari masih tahan, 2 hari masih tahan. Ada orang yang hebat mungkin dia puasa sampai 40 hari dan lebih. Tapi saudara, lama-lama dia akan lemah.
lama-lama dia akan sakit dan bahaya sekali, bisa mati, saudara. Makanya waktu tahun lalu ketika saya sakit, waktu makan muntah, minum muntah, 1 hari mungkin masih oke, 2 hari, 3 hari, 4 hari, wah sudah mulai lemah. Bayangkan saudara, firman Tuhan itu adalah makanan kita, makanan rohani kita, yang artinya itu setiap hari harus kita makan. Maka 1 hari saja kalau kita tidak makan, kita akan menjadi lemah. Maka firman Tuhan di sini ingatkan pada kita hari ini, tanpa firman Tuhan kita akan menjadi lemah. Saya akan ulangi ayatnya. Dan jadilah kamu seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Tanpa itu kita tidak selamat. Bagaimana supaya kita bertumbuh? Kita jadikan Alkitab ini adalah kebutuhan kita. Saya tahu uang kita butuh. Saya tahu acara yang lain kita butuh. Tapi kita akan belajar menjadikan Alkitab sebagai kebutuhan. Jadi kalau Alkitab sebagai kebutuhan, berarti kita harus mesti pegang selalu. Sebagai orang Kristen, dia mesti pegang Alkitab senantiasa. Mengapa saya katakan dia harus pegang Alkitab senantiasa? Karena waktu kita baca Alkitab, paling sedikit kita akan hafal 1 ayat, 2 ayat, kalau lebih pintar 5 ayat, 10 ayat, beberapa ayat itu masuk dalam hidup kita. Bahkan ketika kita tidak pegang Alkitab, kita masih menghafal ayatnya, saudara. Maka firman Tuhan itu menjadi kebutuhan kita, menjadi makanan kita. Supaya kita bertumbuh juga ada doa sebelum dan sesudah membaca. Karena Alkitab ini bukan buku biasa seperti yang dicetak-cetak begitu. Alkitab kita akui sebagai firman Tuhan, maka kita sebelum membaca kita perlu berdoa supaya Tuhan berbicara kepada kita. Setiap ayat firman Tuhan itu berbicara kepada kita. Waktu firman Tuhan menegur kita, berarti dia berbicara kepada kita. Waktu firman Tuhan menghibur kita, berarti dia berbicara pada kita. Kadang saudara, ada firman Tuhan waktu kita dengar di radio menegur kita, oh berarti firman Tuhan itu benar-benar hidup dalam hidup kita. Firman Tuhan itu waktu kita di gereja mendengarkan firman Tuhan yang seakan-akan cocok dengan hidup kita. Bagi orang yang tidak percaya, sekali lagi saudara, firman Tuhan itu, bagi orang yang tidak percaya, dia anggap firman Tuhan itu menyindir. Pak pendeta itu, ibu pendeta sedang menyindir aku. Masa pas sekali dengan hidupku. Padahal ini firman Tuhan, ini hidup. Dulu waktu saya SMA, ada teman SMA. Kita sama-sama ikut di pemuda. Kita undang orang datang khotbah. Kita belum jadi hamba Tuhan ya, masih pemuda. Jadi pengkhotbah itu datang, dia khotbah persis dengan tingkah laku teman saya itu. Ya. Mungkin Tuhan gerakkan pengkhotbahnya ngomong begitu. Selesai kebaktian, dia panggil pembicaranya. Kenapa Bapak menyindir-nyindir aku, katanya. Kenapa Bapak ngomong-ngomong saya? Padahal kenal pun tidak. Tidak kenal sama sekali. Tapi dia merasa disindir. Nah ini kan lucu kan ya. Berarti dia menganggap sebagai batu sandungan. Padahal itu merupakan satu teguran. Bagi dia itu sindiran. Saudara yang saya kasih Tuhan, ketika kita tidak menganggap firman Tuhan itu sebagai batu penjuru,
Maka apapun yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita akan merasa sakit. Kita tidak merasa itu menghibur kita. Kita merasa itu teguran yang sengaja dilakukan oleh pendeta tadi yang diundang untuk menegur dia, bukan. Firman Tuhan pakai pendeta itu untuk ngomong, untuk bicara kepada teman saya itu gitu. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu evaluasi. Artinya kita perlu uji ulang seberapa kita cinta akan firman Tuhan. Orang yang cinta pada firman Tuhan, hidupnya itu dipenuhi dengan firman Tuhan. Hidupnya itu dikuasai oleh firman Tuhan. Waktu dia mau lakukan ini, sesuatu perbuatan, firman Tuhan itu menjadi pertimbangan dia. Boleh gak saya lakukan ini? Kira-kira sesuai gak dengan firman Tuhan? Kira-kira melanggar gak dengan firman Tuhan? Jadi dia punya pertimbangan khusus karena hidupnya sudah dikuasai oleh firman Tuhan. Saudara, kalau hidup kita tidak dikuasai oleh firman Tuhan, mungkin tindakan kita akan lakukan dengan penuh sembarangan. Suatu hari, saudara, ada seorang suami istri, dia itu piara burung beo. Burung beo kan tahu dia suka ikut apa yang diomongin. Suami istri suka bertengkar. Kalau bertengkar ngomong kata-kata kotor. Jadi beonya ikut. Setiap kata-kata kotor yang dikeluarkan oleh si beo, si suami istri diikuti oleh si beo. Suatu hari ada tim besuk dari gereja kunjung ke rumah. Wah, keluarga ini malu. Cepet-cepet dia bawa beonya itu simpan, kunci di kamar rapat-rapat, tidak berani keluarkan. Takut kalau jangan-jangan si beo itu celoteh ngomong yang jelek-jelek. Jadi itulah yang dilakukan oleh keluarga ini. Satu kali keluarga ini mau pergi keluar kota. Dia titip beonya itu ke pendetanya gitu. Nah, pendeta di rumahnya itu bersama anak-anaknya itu mereka selalu nyanyi puji-pujian. Haleluya, puji Tuhan, bertobatlah, amin. Ya. Lalu setelah titip sekian lama, kemudian apa yang terjadi? Waktu mereka pulang, mereka ambil kembali burung beo itu. Burung beo itu diperbaharui ya. Singkat cerita, burung beo itu menjadi agak rohani. Ngomongnya itu haleluya, amin. Ya. Jadi sekarang giliran suami istri ini sedang bertengkar. Si istri bilang, matilah kamu suamiku, mati kamu. Burung beo bilang, amin, amin. Ya. Istri bilang, kurang ajar kamu yang mati ditabrak. Puji Tuhan, kata beonya gitu ya. Beonya bilang puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini beo. Kita kan bukan beo. Kita kan manusia, kita bisa menilai apa yang akan kita lakukan itu sesuai dengan firman Tuhan tidak. Maka kita perlu evaluasi kerinduan kita akan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita rindukan, ya. Nah, yang kedua, Kristus itu dasar kehidupan kita. Yesus itu dasar kehidupan kita.
Dikatakan Yesus adalah batu penjuru, bukan batu sandungan. Batu penjuru itu adalah fondasi yang kuat. Ya, satu gedung yang kuat ada batu yang kuat, batu penjuru yang kuat. Satu fondasi yang kuat. Supaya apa? Supaya iman kita juga kuat. Supaya apa? Hidup kita juga kuat di dunia yang penuh dengan banyak masalah, banyak godaan. Kita butuh Yesus. Tidak hanya di luar, di gereja waktu kita melayani, kita butuh pertolongan Tuhan. Perlu kekuatan daripada Tuhan. Setiap kita yang terlibat dalam pelayanan butuh kekuatan daripada Tuhan. Waktu kita mau pergi bersaksi, kita butuh kekuatan daripada Tuhan. Pertolongan daripada Tuhan supaya memimpin, mulut kita itu boleh berbicara dan kata-kata kita itu boleh menjadi kata-kata yang jadi berkat. Ucapan kita, kata-kata kita, tindakan kita, perilaku kita, itu semuanya harus yang menjadi berkat. Saudara, percaya tidak? Kadang tanpa kita sadari apa yang kita lakukan bisa tidak menyenangkan orang. Dan kita tidak tahu. Di supermarket misalnya ada orang yang tidak disenggol saja bilang disenggol misalnya gitu. Sempit-sempit begitu, kesentuh sedikit saja marah-marah. Ada yang seperti gitu. Saya pernah cerita 30 tahun yang lalu. Saya ceritakan kembali kepada teman saya tersebut ya. 30 tahun yang lalu saya memimpin ibadah lebih 30 tahun ya. Mungkin hampir 40 tahun yang lalu. Memimpin ibadah di gereja sebagai liturgi. Teman saya itu menikah. Dia undang banyak orang datang, tamu-tamu dari luar gereja. Mereka gak kenal kita sebagai orang gereja. Jadi saya buru-buru entah mau ngambil barang, lewat satu lorong begitu, ada seorang ibu yang keselip jalan dengan saya begitu. Dia marah sekali. Pakai bahasa Hokkien. Gak punya mata ya katanya gitu. Wah, ngeri sekali, dia bertamu tempat kita, mau pesta, tapi orang berselisih begitu aja, dia bisa marah begitu. Setahu saya gak sampai senggol-senggolan, hanya selisih begitu karena agak cepat aja. Gak punya mata katanya gitu. Oke, saya bilang sorry, tipu gitu, sorry. Lalu saya mimpin kebaktian. Teman saya menikah, ada pendeta yang berkati. Selesai kebaktian, kita semua salaman di depan pintu, salam-salam. Si ibu tadi juga keluar. Waktu mau salaman, dia bilang sorry, saya gak tahu kamu orang gereja sini. Tadi sudah sempat ngomong-ngomong begitu. Dia masih sempat bilang sorry. Tapi saudara, tanpa disadari, dia sudah lakukan hal demikian. Untung kita kan gak balas. Kalau balas tambah lagi masalah kan. Makanya fondasi iman itu penting, termasuk kita di gereja. Harus kuat, tidak goyah. Orang bisa fitnah, orang bisa katakan yang jelek, orang bisa katakan yang buruk, tapi kita tetap setia. Yang penting kita tidak melanggar firman Tuhan. Yang penting kita tidak menyakiti hati Tuhan. Maka hidup kita kalau sebagai anak Tuhan tanpa Kristus, di sini dikatakan tidak teguh. Harus ada dasar Kristus sebagai penopangnya. Maka kita perlu jadikan Kristus sebagai pusat hidup. Membangun pelayanan kita di atas Dia. Membangun kehidupan kita di atas Dia. Membangun segala keluarga kita di atas Dia. Membangun
masa depan kita di atas Dia dan ambil keputusan sesuai dengan kehendak Dia. Kalau keputusan kita ambil tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, saya yakin waktu kita jalankan, kita tidak merasa sejahtera. Kita tidak merasa ada damai. Yang ketiga, saudara, identitas untuk bersaksi. Jadi, setelah kita punya kekuatan iman, kepercayaan yang bersandar pada Kristus, identitas kita untuk bersaksi apa? Firman Tuhan ingatkan, kita adalah umat Allah. Ayat 10 dikatakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi sekarang umat Allah, umat yang terpilih. Maka kamu dipanggil dari kegelapan ke tempat yang terang. Maka kamu perlu hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Karena engkau dan saya adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia, supaya batu penjuru itu tersebar, semua orang tahu, semua orang merasakan bahwa hidup ini masih ada yang di atas. Kekayaan hanya sebatas, harta sebatas, tapi kita perlu Yesus yang lebih dari atas itu, yang menguasai hidup kita. Maka kita dipanggil dari yang gelap ke tempat yang terang. Hidup untuk memuliakan nama Tuhan dan memuliakan Dia selama-lamanya. Bagaimana caranya? Jadi saksi dimanapun juga. Jadi saksi dimanapun juga. Saya dengar cerita sekilas dari Ibu Lili. Dia bilang ikut tur ke Jepang kali ini ya. Ya, kalau ceritanya gak salah, tidak menyenangkan katanya. Saya bilang kenapa tidak menyenangkan? Karena orang-orangnya itu gak disiplin. Ya, suka-suka hati gitu ya, bisa kecil gitu ya. Ada peraturan, suka-suka hati. Mudah-mudahan orang itu bukan orang percaya. Kalau kita sebagai orang Kristen, tentu kita tidak bisa sesuka hati. Karena dimanapun kita berada, sampai ke negara lain, walaupun orang tidak kenal kita, tapi kita adalah anak Tuhan. Maka kita harus jadi saksi dimanapun. Lalu saudara, waktu dimanapun kita menjadi saksi, kita gak boleh malu mengaku iman kita sebagai orang percaya. Orang tanya, kamu ke gereja? Ya ke gereja. Bahkan kita juga mengajak mereka, bila perlu mereka ke gereja. Percaya pada Tuhan, percaya kepada firman Tuhan. Kadang yang saya heran adalah kita mungkin tidak sempat atau tidak belajar sampai sebegitu ya. Kalau ada teman kita, dia belum percaya, kita langsung tidak mau mengajak dia untuk bersama-sama ke gereja. Saya percaya gak salah kalau kita ajak mereka juga, oh minggu depan itu hari ibu loh, mau gak ke gerejaku, kita sama-sama merayakan hari ibu. Kita gak katakan, oh minggu depan hari ibu, kamu datang ke gerejaku ya, percaya Yesus ya, jadi Kristen ya. Bukan begitu. Kita bilang mari kita sama-sama merayakan hari ibu. Itu yang dikatakan menjadi saksi dimanapun. Kalau kita mau jadi saksi, dikatakan kita harus hidup yang kudus. Artinya kita harus lebih daripada mereka. Ketika mereka berbohong, ketika mereka suka-suka hati,
ketika mereka tidak ikuti peraturan, aku sebagai orang percaya harus ikut peraturan. Menjadi saksi yang benar, bukan saksi yang palsu, saudara. Maka orang percaya itu ibarat, tadi di sini ada contoh pohon. Firman Tuhan itu merupakan makanan. Kristus merupakan akarnya. Kesaksian itu merupakan buahnya. Maka tanpa salah satu, hidup kita itu tidak utuh. Kita butuh makanan, firman Tuhan. Kita butuh Kristus, akarnya. Dan kita butuh buah. Dan buahnya itu harus buah yang manis. Sekali lagi, ada buah yang pahit, buah yang busuk. Kita perlu buah yang manis, buah yang baik. Pertanyaannya adalah, saya tanya pada saya, buahnya itu manis atau asam atau kecut? Kalau masih kecut, kita berusaha minta pertolongan Tuhan supaya menjadi manis. Jangan takut tidak bisa, saudara. Yesus sesudah bangkit, dia 40 hari masih di dunia ini. Nanti sebentar lagi akan peringati hari kenaikan Kristus. Sesudah itu ditambah 10 hari lagi turunnya Roh Kudus. Waktu turunnya Roh Kudus itu, dia memberikan Roh Kudus untuk kita, membantu kita, menolong kita, memberikan kekuatan kita. Waktu kita kecut, tidak manis, masih hambar, kita doa supaya Roh Kudus menolong kita, beri kekuatan pada kita, supaya kesaksian kita berbuah buah yang manis. Siapa yang bisa itu? Semua bisa. Saudara, Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Yang ada adalah kita meninggalkan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah kurang mengasihi kita. Yang ada adalah kita yang kurang mengasihi Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak pernah berubah. Maka kita nyanyikan, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Jadi kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah, berarti dari dahulu dia mengasihi kita. Hari ini dia juga mengasihi kita. Yang akan datang juga dia mengasihi kita. Nah, saudara tentu bertanya, lalu kalau dia mengasihi kita, kenapa hidup kita ini ada berbagai persoalan? Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah engkau dan saya tetap mengasihi Tuhan? Tidak. Waktu kita serahkan Tuhan sebagai batu penjuru, maka dia minta kita supaya kita tetap setia, tetap teguh, tetap percaya, tidak boleh goyah. Maka Tuhan Yesus yang setia itu, dia tidak pernah berubah dalam hidup kita. Manusia itu bisa berubah. Saya pernah baca, orang Medan itu paling suka sedikit-sedikit masukkan di koran, tidak diakui lagi sebagai anak gitu. Padahal itu anak dia tidak akui lagi, mungkin karena nakal, jahat, narkoba dan sebagainya. Tuhan Yesus tidak pernah buat surat begitu. Walaupun Yudas sekalipun yang pernah menjual, mengkhianati Yesus, tetap Yesus mengasihi dia. Sebagai penutup, saudara, sekali lagi, dari kita sudah bahas banyak, firman adalah makanan, Kristus adalah dasar, kesaksian adalah buah. Maka hidup menjadi berkat bagi banyak orang dengan punya dasar dari Kristus, bukan dasar yang lain. Kita mengasihi bukan karena dia mengasihi kita, bukan. Kita mengasihi dia bukan karena dia baik.
Kita mengasihi, belajar firman Tuhan bukan karena dia pernah menolong kita, bukan. Tapi kita mengasihi dia karena kita punya Yesus yang lebih dahulu mengasihi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh belajar firman Tuhan tentang batu sandungan dan batu penjuru. Kami tidak mau di pihak batu sandungan karena akan membawa kami jatuh, membawa kami luka, membawa kami tidak sadarkan diri. Tapi kami mau batu penjuru yang membawa kami boleh bersaksi, yang membawa kami hidup, yang membawa kami selamat. Tuhan, pakailah jemaat-Mu di tempat ini, baik kami yang sudah lama percaya maupun baru percaya, supaya kami tidak hidup begitu-begitu saja, supaya kami tidak menyalahkan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dia sayang pada kita selama-lamanya. Dia mengasihi kita dari dulu sampai sekarang. Yang menjadi masalah, kadang kami mengasihi Tuhan, kadang kami lupa akan kasih Tuhan, kadang kami malah menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami boleh hidup benar-benar jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.